Kalian pasti sudah tidak asing dengan nama Sandi ya. Ya, Dian Sandi Utama, seorang politisi PSI yang mengupload pertama kali foto ijazah Pak Jokowi di X ya. Dan dari uploadan tersebut itu dianalisis oleh Roy Suryo dan teman-temannya. Hasil analisanya, Roy Suryo dan teman-temannya ini mereka mengatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini palsu begitu. Dari ijazah palsu merembet kemana-mana kayaknya ya. Emang nampak banget sih penyakit hati sebenarnya ini ya. Di sini Roy Suryo dan teman-temannya diskak oleh Sandi, di mana Sandi mengatakan bahwa dia tetap akan bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya. Dia tetap bertanggung jawab dengan foto yang telah diuploadnya. Kalau memang mau digugat, saat Pak Jokowi mendaftarkan diri, mencalonkan diri menjadi wali kota, saat itulah harusnya digugat. Kan waktu itu pasti KPU memverifikasi ijazah dari Pak Jokowi ini ke UGM. Kalau memang dari pihak UGM mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama ini, ya, misalnya atas nama Joko Widodo, ya pasti otomatis Pak Jokowi didiskualifikasi. Tapi kan nyatanya beliau lolos ya. Padahal kemarin Roy Suryo dan teman-temannya sudah ke UGM dan sudah melihat hasil. Tapi kayaknya mereka tetap tidak akan mengakui sih kalau ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Tetap kekeh aja sih mengatakan bahwa itu palsu. Ya gimana caranya supaya pendapat mereka itu benar begitu. Di sini aku sudah ada videonya, aku mau ajak kalian untuk melihat sama-sama. So, seperti apa, kita langsung gas ke videonya. Gitu. Tapi kalau ketemu seperti Pak Jokowi ketika merasa tertantang, ya sudah. Kalian mau apa? Ayo, gitu kan. Maksudnya begitu. Nah, tapi kita ini cenderung kadang melihat persoalan Pak Jokowi ini seperti menggunakan teori kekuasaan, Pak. Kita melihat Jokowi itu sebagai presiden loh. Kita tidak pernah melihat Jokowi sebagai waktu beliau bekerja di Aceh menggunakan ijazah S1 kan. Ya nggak mungkin diterima lah di perusahaan itu. Perusahaan itu perusahaan memang khusus tenaga kerja yang merekrut para ahli-ahli yang lulus sarjana kehutanan. Pada tahun 1986 itu di Aceh. Terus waktu beliau wali kota, beliau kan menggunakan ijazah S1 UGM kan. Jaraknya hanya 70 kilo lah dari UGM dengan Solo. Kenapa nggak diserang pada saat itu? Nggak mungkin juga UGM itu tidak langsung menyikat Pak Jokowi pada saat itu. Orang menggunakan ijazah palsu kalau memang ada ijazah palsu. Jaraknya UGM sama Solo 70 kalau memang kilo, ijazahnya Pak Jokowi palsu. Membentang di semua baliho tulisannya Insinyur Jokowi bersama FX Rudi kan. Nggak mungkin nggak ditegur sama UGM. Jokowi siapa sih tahun 2005-2004 itu waktu mencalon wali kota? Tidak ada apa-apanya. Anak presiden bukan, anak jenderal bukan. Disikat dia kalau mau main-main sama UGM. UGM kampus institusi besar. Tapi kan kita cenderung membahas Jokowi hari ini dengan teori kekuasaan tadi. Seolah-olah Jokowi mampu mengendalikan pengadilan, mampu mengendalikan polisi. Masuk baris krim dicuriga. Masuk pengadilan nanti, pengadilan dicuriga. Pak Surya bilang tiba-tiba kita ke internasional. Pak, jangan juga Bapak seperti pemain Korea, seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4. Iya, seperti drama ya. Di Polres sampai ke Mabes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Ini NKRI, ini negara kita. Mau kemana? Pak Roy Suryo jangan seolah-olah mendrama menjadi paling tersakiti. Ya, aduh, hey, bentar. Kita ke Amerika. Pakai harus dibantu-bantu oleh lembaga internasional, nggak bisa lah begitu Mas. Ayolah, saya pun mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya tidak setuju dengan kalimat bahwa si dikambing hitam kan, kalau saya akan dikorbankan oleh Pak Suryo. Dan Anda tidak menarik apapun yang apa yang Anda sampaikan di X di media sosial. Nggak pernah saya hapus, saya pertanggungjawabkan lahir batin. Terima kasih Mas Sandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tetap dipertanggungjawabkan dengan apa yang sudah ditulis di X ya. Wow. Yang pertama, Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis. Dan karena itulah dia sekarang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Roy sudah mulai diperiksa polisi sejak 15 Mei yang lalu. Dia bilang ijazah Jokowi dari UGM tahun 85 itu palsu. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan berita tersebut, mudah-mudahan Anda paham bahwa hampir pasti tuduhan Roy salah. Yang dia katakan ijazah palsu adalah sebuah dokumen yang seolah-olah adalah ijazah Jokowi yang tersebar di dunia internet.
Orang yang mengupload dokumen tersebut sudah mengaku bahwa ijazah tersebut memang mungkin sekali bukan ijazah Jokowi asli. Oh iya, yang mengupload saja mengakui bahwa mungkin saja bukan ya ijazahnya Pak Jokowi. Oke. Yang jadi masalah, Roy tetap berkeras ijazah Jokowi palsu. Kita kan mungkin langsung menganggap, tidakkah sebaiknya Roy mengaku salah saja? Kenapa dia tidak jujur saja bilang ke publik, dia salah menyangka? Kenapa dia tidak menarik saja tuduhannya? Ya mungkin saja dia harus menyatakan minta maaf kepada Jokowi, kepada publik, tapi itu tentu lebih baik daripada harus berurusan dengan hukum. Saya duga masalahnya Roy memang percaya bahwa Jokowi bohong. Saya rasa dia tetap yakin Jokowi memang tidak lulus dari UGM. Dia ini seperti hidup dalam dunia hayalan yang dia ciptakan sendiri, dan dia mempercayainya. Roy hidup dalam dunia kepalsuan. Jadi dia memang percaya bahwa Jokowi bohong, dan dia akan mati-matian mempertahankan versi kebenarannya, bukan karena dia ingin menyebarkan fitnah. Roy menyebarkan tuduhan itu karena dia merasa dia harus menyebarkan kebenaran. Masalahnya, kenapa dia menganggap Jokowi memang bohong? Saya rasa Roy memang punya persoalan psikologis yang kompleks. Seperti saya katakan, Roy punya masalah kejiwaan. Saya coba jelaskan dengan cara yang ringkas ya. Apakah ini bagian dari kesiapan Joko Widodo terhadap tudingan Anda? Komentar saya satu, kalau boleh kita masyarakat Indonesia memberikan award kepada Barreskrim atas pemeriksaan yang luar biasa cepat ini. Ya, bayangin, 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Masuk tuh 947, itu juga dipermasalahkan. Keluar 1042. Berarti 22 pertanyaan tuh bisa diselesaikan, satu pertanyaan tuh kira-kira hanya 2 menit. Pertanyaan apa yang bisa diselesaikan selama 2 menit, Mbak Cynthia? Jadi artinya kita kan pernah tahu klarifikasi di Barreskrim itu nama. Masa itu sudah disiapkan, kecuali kalau selaku ahli biasanya kita dikirim dulu melalui file alamat itu. Jadi di situ kita tinggal tanda tangan, tinggal baca lagi. Kapan waktu ngeprintnya, ya, kapan waktu kemudian mendengarkan nama bapak lengkapnya, baru. Ini dugaan Anda apa nih? Dalam sekian waktu yang Anda sebut sangat singkat menjawab 22 pertanyaan? Ya biarkan masyarakat yang menilai aja, tapi kalau semua proses seperti ini, saya kira bagus Barreskrim dan kepolisian. Jadi pemeriksaan itu cepat sekali gitu loh. Kan 22 pertanyaan dalam waktu 1 jam, come on gitu loh. Logika sehat kita, akal sehat kita agak sulit menerima itu. Tapi ya boleh lah. Gitu. Oke, saya coba tanya ke Bung Yakub. 22 pertanyaan diajukan penyidik ke Pak Jokowi. Apakah sudah ada spesifik soal autentifikasi ijazah? Dan apa saja sebenarnya dari 22 pertanyaan itu yang paling besar porsinya? Iya, pertama-tama tentunya saya agak sedikit menyayangkan ya kalau Mas Roy mengomentari sesuatu yang Mas Roy tidak berada di situ tadi. Jadi kan tentunya beliau tidak mengetahui sebenarnya tadi prosesnya seperti apa. Dan mungkin harusnya di sini ada juga dari pihak penyidik untuk mengimbangi itu karena yang berhak menjawab kan nanti penyidik. Tapi kalau untuk diskusi tadi, kalau boleh saya klarifikasi untuk tadi itu ada 8 pertanyaan besar yang terbagi-bagi, yang poin-poinnya itu kami total ada 22. Kalau hanya kita diskusi secara, walaupun kembali lagi, saya sebenarnya tidak mau mengomentari apa yang Mas Roy sampaikan. Tapi paling gampang nih Mas Roy, tanya, apakah Anda sehat? Ya, itu satu pertanyaan. Di sini Pak Jokowi membawa ijazahnya ya. Emang itu berapa lama butuh waktu yang menjawab, apakah Anda sehat Mas Roy? Nah, itu kan sehat jasmani dan rohani, kalimatnya panjang kan jawabannya juga. Sebentar mas, saya lagi bicara mas. Ya, tapi kan Mas Roy pernah. Kita sudah melihat Roy Suryo itu tetap kekeh dengan apa yang sedang diusahakannya sekarang gitu, ya, diusahakan. Ya, beliau tetap kekeh mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu ya. Dan kita tadi di awal lihat Sandi ya yang akan tetap mempertanggungjawabkan apa yang diupload dan apa yang dituliskannya di Twitter. Dan ada tadi keterangan dari Ade Armando ya mengatakan bahwa memang Roy Suryo ini memiliki penyakit psikologis ya. Kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita lihat? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Kayak sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dari Sabang sampai Merauke, suara digital kini menggema.
Anak bangsa bersatu padu, mengusung fakta bukan dusta. Lewat layar kecil di tangan, kita berbagi harapan dan pesan. Bukan sensasi murahan, tapi kebenaran yang menjalan. YouTuber Nusantara, mari bersuara, lawan hoax, bangkit bersama. Dengan konten penuh makna, cerdaskan bangsa, jaga Indonesia. Kita bukan sekadar viral, tapi punya misi yang vital. Mengupas isu, mencari data, bersama kita bisa beda. Tak gentar di balik komentar, kita berdiri tetap benar. Menjadi lentera di dunia maya, menuntun arah, membuka mata. YouTuber Nusantara, mari bersuara, lawan hoax, bangkit bersama. Dengan konten penuh makna, cerdaskan bangsa, jaga Indonesia. Kita bukan musuh, kita saudara, beda pandang tetap satu rasa. Dalam jejaring kita bersatu, membawa damai di dunia baru. YouTuber Nusantara, mari bersuara, lawan hoax, bangkit bersama. Dengan konten baru makna, cerdaskan bangsa, jaga Indonesia. Indonesia. Kita bukan musuh, kita saudara, beda pandang tetap satu rasa. Dalam jejaring kita bersatu, membawa damai di dunia baru. Mari lawan fitnah dan dusta, dengan karya bukan amarah. YouTuber Nusantara bersuara,